Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 79. Tejakasmala dan dua orang senopati Klungkung, yaitu Ki Cakrasakti dan Ki Candrabaya, terpaksa melarikan diri karena Parmadi dan Muryani yang dibantu Maya Dewi, juga munculnya pasukan Pasuruan membuat anak buah mereka banyak yang roboh dan tewas. Setelah melarikan diri jauh dari tempat pertempuran tadi, diikuti oleh dua orang senopati Bali dan sisa anak buah mereka, Tejakasmala berhenti dan mengusap keringatnya. Dia merasa kecewa dan marah sekali. Apalagi mengingat bahwa usahanya membunuh suami istri yang menjadi penghalang bagi persekutuan Blambangan itu gagal, dan putra mereka itu pun tak dapat dia tawan. Kalau saja tadi dia dapat menawan anak laki-laki itu, tentu anak itu dapat dipergunakan sebagai sandera untuk memaksa suami istri itu menyerah dan membantu Blambangan. Melihat anak buahnya tinggal bersisa 4 orang saja, dia lalu menyuruh mereka kembali ke Blambangan. Dia sendiri lalu berjalan seenaknya bersama Cakrasakti dan Candrabaya. Di sepanjang perjalanan dia cemberut dan marah-marah. Aku tadi melihat ada seseorang yang melarikan anak laki-laki mereka. Apakah kalian juga melihatnya? Tanya Tejakasmala kepada dua orang rekannya. Saya tidak melihatnya, anak Mas Tejakasmala. Kata Cakrasakti. Saya melihatnya tadi. Dia seorang laki-laki berpakaian mewah. Gerakannya cepat sekali. Jelas bahwa dia memiliki kesaktian yang tinggi. Kata Candrabaya. Aku sendiri tidak melihat mukanya dengan jelas. Apakah engkau melihat bagaimana wajahnya, Paman? Tidak jelas karena hanya sekejap, akan tetapi jelas dia seorang laki-laki berwajah tampan dan usianya sekitar 40 tahun. Siapakah dia itu? Kawan ataukah lawan? Dan apa maksudnya menculik putra Parmadi? Tejakasmala merasa kecewa bukan main. Dia merasa tidak puas karena sejak datang ke Blambangan dan mendapat tugas, selalu saja dia mengalami kegagalan. Pertama kali, ketika menyerang Ki Tejomanik dan Retno Susilo yang dibantu Lindu Aji dan Sulastri. Dia dan kawan-kawannya mengalami kegagalan karena ketika itu muncul Bagus Sajiwo dan Maya Dewi. Dan sekarang, menyerang Parmadi dan Muryani dia juga gagal. Yang menyakitkan hati, dia terpaksa melarikan diri dan kehilangan 6 orang anak buahnya. Dia harus melarikan diri semalam suntuk dan baru pada keesokan harinya dapat melakukan perjalanan santai bersama 2 orang senopati Bali setelah menyuruh 4 orang sisa anak buahnya pergi dulu, kembali ke Blambangan. Hati Tejakasmala kesal sekali dan uring-uringan, ingin ia menumpahkan kemarahannya, akan tetapi kepada siapa? Tejakasmala mengepal tinju kanannya. Kalau saja si bedebah itu tidak menculik putra Parmadi, tentu sebelum lari kita dapat mengangkap dan menawannya. Jahanam keparat betul penculik anak itu. Dia mengacaukan urusan kita. Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Hoho! Kotor benar mulutmu. Mudah saja memaki-maki orang sebelum mengetahui duduknya perkara. 3 orang itu terkejut dan memandang ke atas. Dari puncak sebatang pohon trembesi yang besar dan tinggi, tampak seorang laki-laki duduk di atas cabang tertinggi yang terayun-ayun hampir tidak kuat menyangga tubuhnya. Laki-laki itu tersenyum dan kedua tangannya bergerak, menyambitkan sesuatu ke bawah. Tampak sinar-sinar kecil hitam menyambar ke arah tubuh Tejakasmala. Cakrasakti dan Candrabaya. Tejakasmala menepiskan tangannya dan beberapa buah benda kecil terpukul runtuh. Candrabaya dan Cakrasakti melakukan hal yang sama, akan tetapi mereka merasa tangan mereka yang terkena benda kecil-kecil hitam itu terasa panas. Kiranya benda-benda itu adalah biji buah trembesi yang kecil-kecil yang biasa disebut godril. Babo-babo, keparat. Tejakasmala yang sedang uring-uringan itu marah sekali. Dia mengambil beberapa biji godril dari atas tanah dan melontarkannya ke atas, ke arah orang yang duduk ongkang-ongkang, kedua kaki tergantung, itu. Laki-laki itu tiba-tiba melayang turun dan kedua tangannya melakukan gerakan mendorong dan beberapa buah godril itu pun terpukul runtuh oleh angin pukulannya. Tubuhnya kini tiba di atas tanah dengan ringan seperti seekor burung hinggap di atas tanah saja. Tejakasmala memandang penuh perhatian. Orang itu berusia sekitar 41 tahun, tubuhnya tinggi tegap, mukanya bulat berkulit bersih dan agak putih,
sepasang matanya kebiruan dan rambutnya berombak. Sungguh seorang pria yang tampan dan pakaiannya mewah sekali. Ini dia jahanam yang menculik anak itu? Ki Candrabaya berteriak dan dia sudah menyerang orang itu dari sebelah kiri dengan kerisnya yang besar dan panjang. Wus! Serangan itu luput karena laki-laki itu telah dapat mengelak dengan gerakan ringan dan indah. Wir! Keris besar panjang di tangan Ki Cakrasakti menyambar dari belakang, menusuk ke arah punggung orang itu. Akan tetapi tubuh orang itu bergerak lincah sekali sehingga kembali tusukan keris itu luput. Dua orang senopati Bali itu merasa penasaran sekali. Mereka segera mengeroyok orang itu dengan serangan bertubi-tubi. Akan tetapi lawannya seolah sesosok bayangan yang tidak pernah dapat disentuh keris mereka. Tiba-tiba orang itu berseru, "Lepaskan keris!" Dia membuat gerakan berputar kedua tangannya menyambar. Plak! Plak! Pergelangan tangan kedua orang senopati Bali yang memegang keris ditampar dan seketika terasa lumpuh sehingga keris mereka terlepas jatuh ke atas tanah. Laki-laki itu melompat ke belakang sambil tertawa. Hahaha. Suara tawanya aneh sekali, seperti hanya berada di kerongkongannya sehingga terdengar menyeramkan, seperti suara tawa setan dari dalam kuburan. Kalian berdua masih terlalu lemah untuk melawan aku. Mendengar ejekan ini, dua orang senopati yang merasa tangan kanan mereka sudah pulih kembali, cepat menyambar keris mereka dan siap untuk menyerang lagi. Tahan! Tiba-tiba Tejakasmala berseru dan memberi isyarat kepada dua orang pembantunya untuk mundur. Dia melihat betapa orang ini memiliki ilmu kepandaian tinggi dan melihat kenyataan bahwa dia tidak melukai dua orang pembantunya, menjadi bukti bahwa dia bukanlah seorang musuh. Maka dia kini berdiri menghadap orang itu dan diam-diam Tejakasmala mengerahkan kekuatan sihirnya lalu berkata dengan nada memerintah. Kisana, katakan siapa Andika dan apa maksud Andika menemui kami? Tejakasmala merasa yakin bahwa suaranya itu akan mempengaruhi lawan dan memaksanya dari dalam untuk menjawab sejujurnya. Akan tetapi orang itu tertawa. Suara tawanya yang khas, seperti tawa setan atau tawa seorang yang miring otaknya, bergema dan dia menjawab, logat bicaranya agak asing. Hahaha. Andika masih muda remaja dan aku jauh lebih tua. Sudah sepantasnya kalau Andika yang lebih dulu memperkenalkan diri kepadaku. Tejakasmala diam-diam terkejut. Orang ini sama sekali tidak terpengaruh kekuatan sihirnya. Dia semakin yakin bahwa orang ini sakti mandraguna dan merupakan lawan yang tangguh, melihat cara dia tadi membuat keris dua orang senopati Bali itu terlepas dari pegangan. Dia lalu sengaja memperkenalkan gurunya untuk mendatangkan kesan yang membuat lawan jerih. Baiklah, aku bernama Tejakasmala. Murid utama dari Sang Bagawan Ekabrata dari Gunung Agung di Bali Dipa. Orang itu adalah Satyabrata. Ketika dia melihat kemarin betapa Parmadi dan Muryani yang dibantu Maya Dewi menghadapi serbuan belasan orang, dia menggunakan kesempatan itu untuk menculik Joko Galing, putra Muryani. Dia lakukan itu untuk dapat memaksa Muryani ikut dengan dia menjadi istrinya karena sampai sekarang dia masih benar-benar amat mencintai Muryani. Akan tetapi usahanya digagalkan Maya Dewi yang entah bagaimana kini berpihak kepada Parmadi dan Muryani. Joko Galing dapat terampas Maya Dewi. Usahanya gagal dan dia ingin sekali mengetahui siapa rombongan orang yang memusuhi Parmadi dan Muryani. Orang-orang itu berarti masih segolongan dengan dia, yaitu yang memusuhi para pendekar pembela Mataram. Demikianlah, pagi hari itu dia menghadang Tejakasmala dan dua orang senopati Bali dan bersembunyi di atas pohon trembesi. Mendengar Tejakasmala memperkenalkan diri sebagai murid utama Sang Bagawan Ekabrata dari Gunung Agung di Bali, Satyabrata tertawa lagi, tawa yang aneh itu. Hahaha. Sudah kuduga. Kalian dari Bali. Lalu mengapa kalian dari Bali berkeliaran di sini dan menyerang Parmadi dan Muryani? Tejakasmala mengerutkan alisnya. Dia belum yakin dengan siapa dia berhadapan, dengan kawan ataukah lawan. Akan tetapi, orang ini agaknya sudah mengenal Parmadi dan Muryani, mungkin juga dia itu kawan Parmadi dan kemarin dia melarikan anak Parmadi justru untuk menyelamatkan anak itu. Kisana, kata Tejakasmala dengan suara keras dan tegas. Katakan, siapa Andika? Hoho, belum menjawab pertanyaanku sudah berbalik bertanya. Jawab dulu pertanyaanku tadi mengapa kalian dari Bali berkeliaran di sini dan menyerang Parmadi?